warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mimin Nafiati. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran Bahasa Indonesia teks negosiasi kelas 10 di SMA Negeri 1 Pringsurat Kabupaten Temanggung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Tangan untuk kita. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, enggak? Telah mulai. Sebelum kita pembelajaran, saya akan mengabsensi terlebih dahulu. Absennya pada pagi hari ini adalah tempat umum apa yang sudah pernah kalian datangi. Jelas? Jelas. Yang pertama, Anissa Tri Aulia. Halte bus, Bu. Rumah sakit. Tias Aprilianata. Saya, Bu, rumah sakit. Anggraini Putri Saksono. Saya pasar. Rahmat Puji Santoso. Saya Bu, rumah sakit Bu. Oke, baiklah. Terima kasih untuk kelas 15. Tepuk tangannya mana? Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang hikayat, ya kan? Masih ingat? Ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang negosiasi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mengevaluasi informasi berupa gagasan serta menganalisis karakteristik dalam teks negosiasi berbentuk dialog secara akurat, kritis, dan reflektif. Untuk memahami kegiatan negosiasi, saya akan menampilkan sebuah gambar. Nanti kalian berikan pendapat kalian mengenai gambar yang sudah saya tampilkan. Sudah terlihat? Oke. Apa yang kalian lihat dalam gambar tersebut? Siapa yang bisa tunjuk jari? Jual? Beli. Ada lagi siapa? Tawar-menawar. Sudah jadi jawab sama Erna. Ada lagi siapa yang cowok? Andra? Negosiasi. Kok bisa ngerti ya itu negosiasi? Ada lagi yang bisa? Sudah cukup? Oke, ini adalah kegiatan aktivitas yang terjadi di pasar. Ketika kita di pasar, apa saja aktivitas yang ada di pasar itu? Siapa yang bisa? Aktivitas. Saya, Bu. Ya, silakan Erna. Membeli barang. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Menjual barang. Menjual barang. Berarti ketika kita di pasar, berarti ada proses tawar menawar, ada penjual dan ada pembeli. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Pernah. Nah, kira-kira ngapain kalau ke pasar? Membeli sesuatu. Membeli sesuatu. Membeli apa? Membeli sayur, membeli buah, membeli baju. Ada beberapa permasalahan yang akan kita selesaikan pada pagi hari ini dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang kegiatan negosiasi. Yang kedua, apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi.
negosiasi. Dan yang ketiga, apa ciri dan karakteristik dari teks negosiasi. Jadi di sini ada negosiasi dan ada teks negosiasi. Oleh karena itu, saya akan mengirimkan link materi dalam grup WhatsApp kita. Kemudian nanti kalian bisa mempelajari materi itu. Materi itu bisa berbentuk video YouTube, kemudian ada yang berupa PDF, dan ada yang berupa presentasi. Jelas sampai ini? Jelas. Nah, sekarang kita akan mempelajari supaya kalian memahami pemahaman awal dahulu apa itu negosiasi sebelum kita menyelesaikan masalah yang akan kita hadapi nanti. Silahkan ambil gawe kalian. Saya sudah mengirimkan link di grup WhatsApp. Silahkan diambil gawenya, boleh digunakan. Kenapa? Kamu pilih materi apa, Mbak? Teks negosiasi yang bentuknya apa? Gitu. Kenapa kok memilih gitu? Karena lebih jelas. Oh, lebih jelas. Kamu memilih materi apa? Materi negosiasi yang berupa PDF. Kenapa kok kamu pilih yang PDF? Karena lebih jelas. Oh, lebih jelas juga. Nggak suka yang pakai video ya? Enggak lama, Bu. Oh gitu. Oke, silahkan dilanjutkan. Ya. Oke, waktunya sudah selesai. Silahkan HP-nya disimpan terlebih dahulu, gawenya. HP disimpan di dalam laci. Silahkan disimpan. Kalian harus ingat apa yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini. Tadi kalian sudah menyaksikan materi melalui presentasi Canva, kemudian yang kedua melalui video YouTube, dan yang ketiga melalui teks yang berbentuk PDF. Kenapa? Karena di sini guru akan menyajikan materi-materi sesuai dengan keinginan kalian, jadi sesuai dengan karakteristik siswa. Untuk permainan berikutnya, karena tadi saya sudah bilang akan melakukan permainan, permainannya adalah stick berjalan. Nanti saya akan putarkan musik. Ketika musiknya berhenti, berarti harus menjawab pertanyaan dari saya. Jelas? Oke, sekarang saya mainkan musiknya terlebih dahulu. Oke, silakan Erna. Ya, Erna ya. Pertanyaannya adalah, menurut kamu apakah itu negosiasi? Ya, silakan. Negosiasi adalah kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama antara beberapa pihak. Oke, tepuk tangan. Oke, berarti kalian sudah paham ya tentang materi tadi? Ya, sekilas paham. Sekarang kita akan berdiskusi. Jadi kita akan berkelompok sesuai dengan materi yang akan saya berikan. Nanti ada 2 kegiatan. Jadi kelompoknya saya bagi dalam satu kelas ada 6. Nanti kelompok yang ganjil akan mengerjakan pekerjaan LKPD yang A. Sedangkan kelompok bernomor genap akan mengerjakan B. Jelas? Jelas. Setelah saya akan membagi beberapa kelompok. Yang pertama saya panggil kelompok 1, Riris, silakan maju. Kelompok 2, koordinasinya Nisa. Kelompok 3, koordinasinya Damar. Kelompok 4, koordinasinya Nelly. Ya. Kelompok 5, koordinasinya siapa ya? Vina. Kelompok 6, koordinasinya
Nominasinya saya cowok yang biasanya rajin siapa Rahmat silahkan maju Rahmat. Ya. Kalian sudah berkelompok masing-masing ada berapa kelompok ini ada 6. Sekarang sebelum saya membagikan LKPD saya akan memberikan mengetes, bukan mengetes ya. Kalian sudah berkelompok, sudah ada 6 kelompok. Sebelum saya membagikan LKPD, saya akan memberikan semangat dengan cara kalian harus berdiam-diam ketika saya panggil nama kelompoknya. Jelas? Kelompok 1. Menemukan teksnya sudah bisa digunting dan ditempelkan di kertas ya. Nah ini dicari, ini kan ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari teks negosiasi. Kamu potong, kamu cari mana yang merupakan penentunya dan ditempel. Sudah menemukan jawaban dari pertanyaannya? Sudah. Ada kesulitannya? Tidak. Teksnya apa? Membeli laptop baru. Sudah dibaca? Sudah. Presentasi pertama akan dipresentasikan oleh kelompok 1 tentang teks membeli laptop baru. Silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan. Film Dilan di Jalan Buah Batu. Sebelum perkenalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks negosiasi membeli laptop baru. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator. Saya Lili Sudamelani. Saya Erna Listiawati. Saya Sabrina Ramadhani.
Saya Keisha Ida Salsabila. Dan saya Nyali Hadiawati. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke intinya saja, yaitu membeli laptop baru yang akan disampaikan oleh teman saya Erna Ristiawati. Silakan. Oke, di sini saya ingin menyampaikan poin nomor 1, yaitu siapa pihak yang berkepentingan. Dari kelompok kami mendiskusikan bahwa pihak yang berkepentingan adalah Rudi dan Ayah. Mengapa? Karena Rudi ingin dibelikan laptop baru oleh Ayah. Ayah ingin Rudi belajar sungguh-sungguh dan mengajari Wati menggunakan laptop. Untuk nomor 2, siapa yang mengajukan permintaan? Rudi meminta dibelikan laptop baru karena tugas kuliahnya semakin banyak dan membutuhkan banyak aplikasi untuk menyelesaikan. Sementara laptop Rudi lambat. Saya itu laptop Rudi sudah cukup berumur. Karena itu laptopnya tidak lagi mendukung untuk belajar desain 3 dimensi. Poin nomor 3. Pertanyaannya, apakah alasannya tepat? Menurut kelompok kami, ya, karena alasan-alasan yang diajukan sudah cukup tepat karena didasarkan atas situasi dan kondisi yang terjadi. Tidak dibuat-buat serta dapat diterima secara logis. Spesifikasi laptop sudah tidak mendukung keperluan sehari-hari. Untuk nomor 4, apa hasil dari kesepakatan? Ya, kesepakatannya adalah Ayah akan memberikan laptop baru untuk Rudi setelah gajian, tetapi dengan syarat agar Rudi belajar sungguh-sungguh dan janji akan mengajari Wati menggunakan laptop. Yang terakhir, yaitu menurut kalian apakah kesepakatan itu menguntungkan kedua belah pihak? Jelaskan. Kelompok kami menyimpulkan bahwa itu saling menguntungkan karena Rudi mendapatkan laptop baru dan ayahnya merasa terbantu karena Rudi berjanji akan mengajari Wati menggunakan laptop. Baik, sekian itu yang dapat kami sampaikan. Akan ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman kami, Neli Hadiawati. Kami silakan. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah terjadinya kesepakatan antara Ayah akan memberikan laptop baru untuk Rudi setelah gajian, tetapi dengan syarat agar Rudi belajar sungguh-sungguh dan janji akan mengajari Wati menggunakan laptop tersebut. Dari hasil diskusi kelompok kami yang telah dijelaskan, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya, apakah teks tersebut sudah termasuk dalam teks negosiasi yang baik dan benar? Oke, baik, terima kasih dari Nisa kelompok 2 atas pertanyaannya. Kami akan menjawab yang akan disampaikan oleh Erna. Baik, pertanyaannya tadi adalah apakah teks tersebut sudah termasuk dalam teks negosiasi yang baik dan benar? Kelompok kami menjawab sudah karena semua pihak tidak merasa dirugikan. Terjadinya komunikasi antara Rudi dan Ayah, mementingkan kepentingan bersama, dan alasan yang disampaikan logis, jelas, dan sesuai fakta. Itu dari kelompok kami. Baik, apakah jawabannya sesuai dengan yang diharapkan dengan pertanyaan? Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompoknya Riris. Kami sudah paham. Cukup sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian tadi sudah mempresentasikan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang sangat luar biasa. Sebelum saya memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang apa itu teks negosiasi, kemudian karakteristiknya dan ciri-ciri dari negosiasi, kalian juga sudah menyelesaikan masalah. Saya mau tes dulu, tes suara dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Siap? Siap? Siap. Coba sekarang kelompok 1.
negosiasi. Sekarang kita keluarkan. Nah, ini adalah slide ya. Slide tentang apa itu pengertian dari negosiasi. Jadi menurut kalian pengertian dari negosiasi itu apa? Sebuah teks ya, proses tawar menawar. Proses tawar menawar yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Tujuannya untuk apa? Mencapai kesepakatan. Faktor-faktor penentu keberhasilan dalam bernegosiasi itu apa saja? Yang pertama, Bersedia kompromi menerima keinginan pihak lain. ya, bersedia kompromi menerima keinginan pihak lain. Yang kedua, semua pihak tidak dirugikan. Yang ketiga, Mementingkan kepentingan bersama. mementingkan kepentingan bersama. Yang keempat, Alasan disampaikan secara logis jelas, tepat dan sesuai dengan fakta. alasan disampaikan secara logis, jelas, dan tepat, juga tidak merugikan kedua belah pihak. Kemudian dari pengamatan diskusi yang sudah kalian lakukan tadi, untuk laptop siapa pemenangnya? Laptop tadi Joni dan Ayah. Kemudian itu adalah tuturan pasangan. Teks negosiasi jenisnya itu ada teks negosiasi formal, ada negosiasi informal, ada negosiasi dengan pihak penengah. Jadi kalau negosiasi itu hasil keputusannya dapat langsung digunakan atau diputuskan atau dilaksanakan. Nah, sekarang saya tanya, perbedaan antara diskusi dan negosiasi serta mediasi itu apa? Siapa yang bisa? Perbedaan antara diskusi, mediasi, dan negosiasi adalah diskusi adalah suatu metode untuk memecahkan masalah dengan proses berpikir kelompok. Mediasi adalah penyelesaian konflik difasilitasi oleh pihak kedua atau mediator. Sedangkan negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok, organisasi, atau individu dengan pihak lain. Tepuk tangan untuk Erna. Setelah kalian berdiskusi, bagaimana perasaannya? Kira-kira apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran materi teks negosiasi berkaitan dengan mengevaluasi dan menganalisis teks negosiasi secara kritis? Siapa yang bisa? Berarti teks negosiasi itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Dan ketika kita melakukan tawar-menawar, kita harus menggunakan alasan yang logis dan bahasa yang sopan. Iya, betul. Tepuk tangan untuk kita. Benar, ketika kita belajar tentang negosiasi, negosiasi itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan diingat, ketika kita melakukan negosiasi harus menggunakan bahasa yang sopan, kemudian menggunakan alasan yang logis. Sekarang keluarkan gawe kalian, kita lakukan evaluasi pengetahuan melalui Microsoft 365. Saya sudah mengirimkan linknya ya. Sekarang itu ada 5 soal, 3 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian. Silahkan diisi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pemahaman yang kalian pahami.
negosiasi. Silahkan dikirim bagi yang sudah selesai. Nanti saya akan pantau nilainya yang ada di Microsoft 365. Yang sudah selesai silahkan dikirim, kemudian HP disimpan kembali. Oke, silahkan. Terima kasih untuk yang sudah mengirim. Ini nilainya sudah muncul di layar. Luar biasa, kalian nilainya bagus semua. Jadi ini setelah saya amati terendah itu nilainya 80 dan yang paling banyak itu adalah 100. Tepuk tangan. Terima kasih untuk yang sudah mengirim tadi. Nilainya sudah muncul di layar dan luar biasa. Nilai kalian paling rendah itu 80. Satu siswa mendapatkan nilai 60 dan yang lainnya adalah nilainya 100. Tepuk tangan. Sekarang kita bahas ya, evaluasi pengetahuan teks negosiasi. Ini ada 5 soal tadi. Yang pertama soalnya adalah ini. Kira-kira jawabannya apa nih? C. Keinginan guru untuk berdiskusi dengan pengusaha berkaitan dengan penanaman rumah. Apa tadi yang betul? Ya, luar biasa. Kemudian berikutnya, berikut ini kaidah teks negosiasi yang baik kecuali menjelaskan pendapat orang lain. Menjelaskan pendapat orang lain. Siapa yang salah? Yuk, betul semua. Oke, berarti sudah jelas. Baik. Menurut Anda, apa saja penentu keberhasilan dalam bernegosiasi? Tercapainya kesepakatan, perbedaan dan pilihan, komunikasi, tercapai kesepakatan. Kemudian yang terakhir, ini ada contoh Bu Neni dan Bu Dewi sedang berdialog. Kekurangan dari teks negosiasi tersebut apa? Dewi yang melarang punya agar tidak bermain. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita kembali lakukan refleksi. Jadi setelah kalian mempelajari teks negosiasi hari ini berkaitan dengan mengevaluasi dan menganalisis, apa yang sudah kalian pahami? Saya mengetahui jenis-jenis teks negosiasi. Fakta keberhasilan dari teks negosiasi. Tepuk tangan untuk Riris dan Reli. Oke, sekarang setelah kamu tadi melakukan kegiatan aktivitas diskusi, kemudian presentasi dalam menganalisis dan mengevaluasi teks negosiasi, apa yang kamu rasakan? Setelah mengikuti pelajaran ini, saya merasa senang karena dapat berdiskusi dengan teman-teman. Oke, tepuk tangan. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang kaidah dan struktur dari teks negosiasi. Sebelum saya akhiri, kata motivasi hari ini adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu sekalian. Saya berharap semoga kalian semua adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.